Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ada penasihat yang tidak berperilaku seperti seorang penasehat, tapi kok malah deket-deket ke provokator. Atau mungkin orang yang bagian marah-marah itu. Padahal penasehat tentu kita tahu posisinya adalah posisi yang matang gitu. Orang dengan kepribadian yang matang, dewasa, penuh perhitungan, bicaranya santun dan seterusnya. Ya penasehat namanya. Iya kan? Tapi penasehat Polri yang satu ini membuat kita geleng-geleng kepala. Ini siapa gitu? Penasehat atau humas? Humas pun mestinya tidak seperti itu. Apalagi penasehat yang levelnya harusnya lebih tinggi. Jadi kita akan bahas penasehat Kapolri Pak Arianto yang hari ini ya kita lihat hilang kendalinya. Jadi penasehat Kapolri yang hilang kendali. Dia marah besar pada Ahmad Hozinuddin, seorang anak muda, pengacara muda yang begitu pintar dalam menyampaikan narasi-narasinya. Itu ya tampaknya kalau sudah tidak bisa membuka data ya mungkin emosi lah yang muncul gitu. Apakah Pak Kapolri akan meminta maaf dengan perilaku penasehatnya? Yang menarik adalah Pak Arianto ini penasehat Kapolri sejak tahun 2009. Berarti sekarang sudah sekitar 15-16 tahun. Luar biasa ini. Mungkin kelamaan jadi penasehat, jadi akhirnya lupa kalau dia adalah penasehat. Mungkin ya. Jadi kita akan coba simak diskusi kita di pagi hari ini. Kita mulai dengan seperti biasa, kita bacakan dulu berita teks, nanti kita lihat videonya dan kita diskusikan bersama ya. Oke. Diam. Oh, jadi ini teriakan Pak Arianto ketika sulit lagi untuk berdebat dengan Ahmad Hozinuddin. Penasehat Kapolri Arianto Sutadi murka saat debat soal ijazah dengan pengacara Roy Suryo. Penasehat ahli, udah penasehat ahli lagi ya. Penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi marah besar saat debat dengan Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Hozinuddin saat diundang dalam acara tayangan televisi nasional. Seperti diketahui, kedua kubu diundang untuk berdiskusi terkait persoalan Jokowi terhadap sejumlah pihak yang menudingnya menggunakan ijazah palsu. Dalam sebuah momentum, Arianto Sutadi mencoba menyangkal terkait permintaan gelar perkara khusus yang diajukan Roy Suryo CS. Lebih tepatnya yang diajukan oleh TPUA yang datang ke Barreskrimnya Pak Rizal Fadilah ya. Gelar perkara khusus adalah yang terkait yang kini tengah ditangani oleh Polda Metro dengan terlapor Roy Suryo CS. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak, ujarnya dikutip dari tayangan video Kamis. Ahmad Hozinuddin pun menyambar perkataan Arianto. Ya memang gayanya begitu ya Ahmad Hozinuddin. Keras juga ini. Dia menyebut bahwa gelar perkara sejauh ini belum pernah dilakukan oleh Polda Metro Jaya termasuk pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Ini tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini apakah produk ini benar atau tidak? Ahmad kemudian membantah soal adanya pasal provokasi dalam laporan Jokowi yang disampaikan oleh Arianto. Dia menyebut bahwa Arianto telah berbohong terkait ucapannya lantaran menurutnya pada laporan yang dilayangkan Jokowi tidak ada tuduhan mengenai tindakan provokasi. Dia pun meminta agar Arianto tak lagi membawa pasal yang tak ada dalam laporan. Saya sudah beberapa kali bilang, Pak Arianto jangan ulang itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Itu tadi barusan saya dengar lagi. Ulangi lagi pasal provokasi ya. Saat Ahmad masih menjelaskan, Arianto langsung coba memotong. Namun Ahmad tak memberikan ruang bagi Arianto untuk menyanggahnya.
Pelapornya tidak pernah mengajukan pasal provokasi. Pelapornya saudara Jokowi, Imbu Ahmad, yang membuat Arianto makin geram. Arianto kemudian terlihat marah dan berteriak, "Diam!" Sampai kemudian dibuat meme oleh netizen, ya, "Diam." Saya ingat dulu tuh apa tuh ya, "Mana uangnya?" Nah, itu kan Ustadz siapa itu. Dan kemudian teriakan itu pun dibalas oleh Ahmad, "Anda juga diam." Kalau sama-sama diam ya nggak ada diskusi dong ya. Yang kita tahu sebelumnya memang Irjen Purnawirawan Arianto ini juga menebar semacam ancaman barangkali ya, bahwa penyebar ini ciri-cirinya adalah begini ya, disampaikan. Ini karena ini provokatornya maunya ramai. Ini adalah ada orang yang di belakang sana yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia kacau, kata Arianto. Dia menduga dalang kasus ijazah Jokowi merupakan hal yang sempat dikecewakan. Orang yang kecewa, nah ini ciri-cirinya ya. Pernah dipecat, partainya dibubarkan, partainya kalah, Amerika. Apa maksudnya? Dia pengennya kacau terus, tapi itu hanya dugaan. Jadi ditutup dengan itu hanya dugaan. Tapi dugaan saya itu akan kebukti di belakang hari. Wah, luar biasa ya. Ia mengatakan Polda Metro tetap akan membuktikan lebih dulu ijazah Jokowi asli atau palsu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara latar belakang dari Arianto ini. Nah, Arianto ini menarik kita simak ya sosoknya. Dia lahir di Gombong, Jawa Tengah 10 Oktober 51, merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi. Meski sudah pensiun dari Korps, dia masih menjadi penasehat ahli Kapolri bidang hukum. Dan mengawali karirnya di tahun 77. Wah, saya juga belum lahir itu ya. Di awal karirnya, Arianto pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resort Bangkalan, staf Komando Kepolisian Resort Temanggung, sampai di Polda Metro Jaya. Kemudian beralih menjadi perwira penghubung panjang lah ya. Yang menarik adalah informasinya, sejak 2009 kok jadi Arianto sudah menjadi penasehat ahli Kapolri bidang hukum. Selain itu dia juga tercatat menjadi deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa Badan Pertahanan Nasional. Ya sangat senior ya, harusnya ya tenang begitu pembawaannya. Oke, kalau begitu kita lihat videonya ya. Nah, ini di Garuda TV, kita simak. Kan Pak Ahmad, beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Kamu Bang. juga sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Wah, luar biasa ya. Ini kalau nggak di stop oleh hostnya bisa panjang kali lebar terus, nggak berhenti ini. Sampai, nah ini nih, sampai kemudian dibuat meme lah kurang lebih ya oleh netizen. Ini dalam angle yang berbeda. Kalau tadi ke arah Ahmad Zainuddin, kalau ini ke arah langsung kepada Pak Ariantonya. Coba kita lihat. Jangan kaget nih ya, suaranya agak keras ini, jangan kaget nih, saya wanti-wanti. Ya, kurang lebih gambarannya begitulah ya. Dan akhirnya ditulis staf ahli Kapolri, bukan staf ahli, penasehat ahli hukum Kapolri tantrum. Jika diskusi terpojok bukan akal, tapi apa itu? Okol yang dipakai. Apa itu okol ya? Yang mau tahu boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Ya akhirnya ya lihat meme-memnya ini orang pada kaget semua ini kalau lihat begini tuh.
Asik punya meme baru katanya. Aduh. Luar biasa.